Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divya Nur Alfariza, NPM 110216009, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pemasaran Syariah terhadap Promosi Taman Wisata Kampung Tulik Bandung. Latar belakang dari penelitian ini yaitu Taman Wisata Kampung Tulik Bandung merupakan tempat wisata alam yang bernuansa negara Belanda. Namun pada kenyataannya Kampung Tulik ini kurang terekspos oleh wisatawan serta kurangnya strategi promosi dari pihak pengelola, sehingga jarang adanya wisatawan yang berkunjung ke Kampung Tulik dan banyak wisatawan yang merasa kecewa dan rugi meskipun harga tiket masuknya terjangkau, namun dengan fasilitas yang sudah tidak terjaga dan rusak membuat wisatawan enggan kembali lagi ke Kampung Tulik. Promosi merupakan salah satu kegiatan marketing mix di mana pada kegiatan ini perusahaan berusaha mempromosikan seluruh produk jasa yang ditawarkan. Tanpa adanya promosi, pelanggan tidak akan dapat mengenali produk barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam Islam, promosi yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah yaitu menjelaskan kepada konsumen dengan benar, tidak hanya keunggulannya saja yang dijelaskan, akan tetapi kekurangan atau efek samping penggunaan produk jasa produk juga harus dijelaskan. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana promosi di Taman Wisata Kampung Tulik Bandung dan bagaimana analisis pemasaran syariah terhadap promosi di Taman Wisata Kampung Tulik Bandung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana promosi dalam konsep pemasaran syariah di Taman Wisata Kampung Tulik Bandung dan untuk mengetahui bagaimana analisis pemasaran syariah terhadap promosi di Taman Wisata Kampung Tulik Bandung. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama ada pemasaran syariah. Pemasaran dalam perspektif Islam adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam bisnis berupa kegiatan penciptaan nilai yang memungkinkan siapapun yang melakukannya dapat tumbuh dan mampu mendayagunakan kemanfaatannya, berlandaskan pada kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan proses yang berprinsip pada akad bermuamalah Islami atau perjanjian transaksi bisnis dalam Islam. Yang kedua, strategi promosi, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah penjualan. Biasanya dalam kegiatan promosi, perusahaan memuji dan mengemukakan keunggulan barang yang dijualnya, akan tetapi suatu hal yang tidak baik adalah apabila perusahaan secara berlebihan memuji barang yang dijualnya. Yang ketiga, konsep pariwisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mendefinisikan pariwisata sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, mengembangkan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Selanjutnya, metode dan teknik penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Yang kedua, sumber data. Sumber datanya data primer dan data sekunder. Yang ketiga, jenis data. Jenis data ini menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Yang kelima, teknik pengolahan data, editing, organizing, dan analyzing. Yang keenam, teknik analisis data, yaitu analisis deskriptif dan pola pikir induktif. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, promosi yang digunakan di Taman Wisata Kampung Tulik Bandung. Promosi merupakan salah satu variabel yang terdapat dalam bauran pemasaran yang disusun oleh perusahaan dalam rangka untuk mengenalkan produk barang ataupun jasa untuk menarik konsumen agar membeli produk barang atau jasa tersebut. Dalam penelitian ini, Kampung Tulik melakukan strategi promosi seperti iklan, promosi penjualan, dan publisitas. Yang poin B, analisis pemasaran syariah terhadap promosi Taman Wisata Kampung Tulik Bandung. Dasar dalam implementasi sistem pemasaran syariah yang menjadi kunci sukses Rasulullah SAW dalam mengelola sebuah bisnis, yaitu sidik atau jujur, amanah atau dapat dipercaya, fatonah atau cerdas, dan tablik atau komunikatif.
Pada hakikatnya, promosi dalam pemasaran syariah harus berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam melakukan aktivitas pedagang harus menerapkan etika, termasuk etika ketika berpromosi. Hal ini bisa menjadi patokan untuk marketer dalam melakukan promosi, diantaranya kejujuran dan tidak menyembunyikan cacat produk, yang kedua tidak bersumpah palsu, dan yang ketiga tidak menjelek-jelekan produk saingan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.